Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Handayani dengan NIM 140301012014023 akan mempresentasikan seminar proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Brand Ambassador, Content Marketing, dan IWOM terhadap e-purchase decision hijab merek Zoya. Studi kasus pada pelanggan Azam Collection di kota Jakarta Timur dengan dosen pembimbing yang bernama Dr. Hari Susanta Nugraha MS. Next, yang pertama terdapat latar belakang. Perkembangan dalam bidang teknologi, terutama perkembangan teknologi internet, telah membawa berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia. Salah satunya dalam menjalankan kegiatan bisnis. Bisnis online merupakan hasil dari perkembangan teknologi yang memanfaatkan teknologi internet dalam kegiatan operasionalnya, terutama dalam kegiatan pemasaran dan penjualan produk kepada para pelanggan. Produk hijab merek Zoya merupakan salah satu produk hijab yang dijual secara online. Dalam menjalankan bisnisnya tersebut, Zoya melakukan beberapa hal yang bisa meningkatkan penjualan bagi produknya. Di antaranya penggunaan brand ambassador dan content marketing. Selain itu juga terdapat electronic word of mouth yang turut serta mempengaruhi tingkat penjualan dari produk tersebut. Next, terdapat perumusan masalah yang diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan data hasil perbandingan di Top Brand Index, dapat diketahui bahwa fashion hijab Zoya mengalami perkembangan dengan jumlah angka yang fluktuatif atau bisa dilihat dari data last usage, yang mana mengindikasikan terjadinya penyimpangan pada proses penjualan produk tersebut. Salah satu indikator dari penjualan yaitu keputusan pembelian yang bisa dipengaruhi oleh tiga variabel di antaranya brand ambassador, content marketing, dan juga electronic word of mouth. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka penulis memiliki ketertarikan untuk bisa melakukan penelitian dengan judul pengaruh brand ambassador, content marketing, dan electronic word of mouth terhadap e-purchase decision produk hijab merek Zoya di kota Jakarta Timur pada pelanggan Azam Collection. Selanjutnya terdapat definisi konsep dan operasional. Yang pertama, definisi konsep dari brand ambassador, yaitu suatu alat yang digunakan oleh perusahaan sebagai bentuk upaya yang dilakukan guna bisa mempengaruhi konsumen dengan bantuan dari selebriti atau seseorang yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas, yang mana bisa mempresentasikan citra dari merek suatu produk agar terjadi peningkatan pembelian oleh konsumen. Indikator dari brand ambassador menurut Lea Greenwood tahun 2012 antara lain transparansi, kesesuaian, kredibilitas, daya tarik, dan daya kekuatan. Selanjutnya, definisi konsep dari content marketing merupakan bentuk dari strategi pemasaran yang di dalamnya terdapat kegiatan pembuatan, penerbitan, dan pendistribusian suatu konten melalui situs web atau media sosial guna bisa menarik perhatian masyarakat luas untuk kemudian bisa mendorong mereka agar bisa melakukan pembelian terhadap produk tersebut guna bisa mencari keuntungan bagi perusahaan. Indikator dari konten marketing menurut Yeskan, Pektas, dan Hasan tahun 2020 yaitu reliabilitas, disbelief, and persuasion knowledge. Selanjutnya definisi konsep dari electronic word of mouth, yaitu suatu bentuk informasi baik positif maupun negatif mengenai pengalaman yang dimiliki seseorang akan suatu produk, jasa, merek, dan lainnya yang disebarluaskan melalui bantuan media internet, agar tujuan perusahaan bisa tercapai. Indikator dari electronic word of mouth menurut Goethe et al. Tahun 2010 yaitu intensity, valence of opinion, and content. Dan yang terakhir, definisi konsep dari e-purchase decision yaitu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu terhadap pemilihan suatu produk yang dipasarkan secara online melalui adanya bantuan dari media sosial ataupun media internet guna bisa membantu dalam pemecahan masalah yang sedang dihadapi oleh mereka. Nah, indikator dari e-purchase decision menurut Kotler and Keller tahun 2016 antara lain yaitu pemilihan terhadap produk, pemilihan terhadap merek, pemilihan terhadap tempat, penyalur, waktu, pembelian, jumlah pembelian, dan juga metode pembayaran. Berdasarkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh 4 hipotesis yang terdapat dalam kerangka konseptual sebagai berikut. Hipotesis pertama, diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara brand ambassador terhadap proses e-purchase decision hijab merek Zoya pada pelanggan Azam Collection di kota Jakarta Timur. Hipotesis kedua diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara konten marketing terhadap proses e-purchase decision hijab merek Zoya pada pelanggan Azam Collection di kota Jakarta Timur. Hipotesis yang ketiga diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara electronic word of mouth terhadap proses e-purchase decision hijab merek Zoya pada pelanggan Azam Collection di kota Jakarta Timur. Dan yang terakhir, hipotesis yang keempat yaitu diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan
antara brand ambassador, content marketing, dan electronic word of mouth terhadap proses e-purchase decision merek Zoya pada pelanggan Azam Collection di Kota Jakarta Timur. Next, terdapat metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Selanjutnya, pendekatan penelitian yang digunakan adalah explanatory research. 2. Populasi dan sampel. Populasi yang ada dalam penelitian ini yaitu pelanggan Azam Collection yang menggunakan produk hijab merek Zoya di wilayah Kota Jakarta Timur dengan jumlah pelanggan yang tidak diketahui secara pastinya. Sedangkan untuk sampelnya yaitu 100 orang pelanggan produk hijab merek Zoya Azam Collection di wilayah Kota Jakarta Timur. Yang ketiga, teknik dan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi, dan juga kuesioner. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, analisis korelasi, analisis koefisien determinasi, analisis regresi sederhana, analisis regresi berganda, uji T, dan uji F. Baik, sekian presentasi dari seminar proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika terdapat pertanyaan, kritik, ataupun saran bisa dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.